Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan mengawali pekerjaan kita bersama-sama saat ini dengan bersyukur akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai kebaktian kita online hari ini. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap diberkati Bapa melalui puji-pujian kami dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus bagaikan gembala, terus pimpin umat. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umatmu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak terjebak. Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, doa kami dengar. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami siap diberkati Tuhan oleh firman Tuhan saat ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu terjadi atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pagi ini dengan judul Satu-satunya Tempat untuk Menemukan Harapan. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi yang tidak mudah silih berganti terjadi atas bangsa dan negara kita Indonesia. Bencana alam terjadi di mana-mana.
Dan di tengah semua situasi yang tidak mudah itu, kita juga masih berjuang terkait pandemi COVID-19. Di tengah semua hal yang tidak mudah itu, banyak orang yang bertanya, apakah ada harapan? Rasanya pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan setiap orang. Ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Kapan semuanya ini usai? Apakah masih ada harapan di tengah situasi yang tidak mudah itu? Firman Tuhan menolong kita sekalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ketika situasi dan kondisi tidak mudah terjadi di sekeliling kita, di manakah tempat untuk kita bisa menemukan harapan? Firman Tuhan memberikan jawaban, yaitu dengan kita memandang wajah Tuhan. Ketika kita memandang wajah Tuhan, itu artinya kita sedang menghampiri Tuhan. Kita sedang membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita akan menemukan tempat yang penuh dengan harapan. Dan tempat yang penuh harapan itu ada di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, harapan yang sejati itu dapat kita temukan ketika kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan, ketika kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Karena dengan kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, dan kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan yang berlimpah-limpah dalam menghadapi semua situasi yang tidak mudah ini. Itu sebabnya di tengah semua situasi yang tidak mudah ini, saya mengajak kepada kita sekalian justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin taat untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Yakinlah di tengah persekutuan, di tengah ibadah dan doa yang kita bangun di dalam Tuhan, itu menjadi kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mudah pada saat ini. Kita membutuhkan harapan yang pasti, kita membutuhkan jaminan yang pasti. Dan harapan serta jaminan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan sediakan itu kepada kita sekalian seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya tempat yang aman, satu-satunya tempat yang nyaman adalah ketika saudara dan saya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena di sanalah ada pengharapan yang pasti. Terus semangat dalam menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pagi ini. Kami rindu kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Engkau yang telah memberikan sukacita, Engkau yang telah memberikan damai sejahtera, dan Engkau yang telah memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini dalam iman percaya kami kepada Engkau.
Untuk itu Bapa, dalam kerja karya pelayanan kami di Rumah Sakit Baptis Batu ini, kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu, supaya ketika kami menemukan pengharapan di dalam Engkau, maka pengharapan itu pula yang menjadi kekuatan, yang menjadi kesembuhan, pemulihan bagi setiap pasien, keluarga pasien yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani, dan menjadi kekuatan bagi seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu ketika mereka mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan sesuai dengan profesi masing-masing. Untuk itu kami mohon kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sekalian telah menerima berkat Tuhan. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.